Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah beragama Islam, istiqomah beriman, istiqomah menuntut ilmu, istiqomah hadir ke majelis-majelis ilmu hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji atau menyampaikan tentang sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang pasti masuk surga, yang pasti masuk surga, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk 10 orang pertama yang masuk surga dengan bergandeng tangan, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, dan lain sebagainya. Ada 10 orang. Nah, nanti di kesempatan yang akan datang kita bisa bahas bersama-sama beberapa di antaranya. Satu persatu kita bahas, ya, kita sampaikan, insya Allah, agar kita termasuk orang yang bisa meniru mereka, ya. Di kesempatan sebelumnya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas itu, keutamaannya itu sudah kita sampaikan bahwa beliau pasti masuk surga, ya. Dijamin oleh Nabi. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas itu merupakan paman yang dibanggakan Nabi, ya. Kenapa paman yang dibanggakan Nabi? Karena beliau itu termasuk orang yang imannya sangat kuat, ya. Imannya sangat kuat. Dan termasuk 4 orang pertama, orang laki-laki pertama yang masuk Islam. Setelah siapa? Setelah Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Sa'id bin Harithah. Setelah Sa'id bin Harithah. Jadi keutamaan beliau yang ketiga itu adalah memeluk agama Islam di saat masih muda belia, yaitu umur 17 tahun, dan merupakan orang keempat. Lalu yang keempat, keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah ketika masuk Islam awal-awal itu mendapat ujian yang sangat berat. Seperti yang pernah saya sampaikan waktu itu, saya singgung sedikit bahwa ibunya itu mengancam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tidak kembali ke agama nenek moyangnya, maka ibunya tidak akan makan dan tidak akan minum, ya, sampai meninggal. Nah, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu bilang, wahai ibu, kalau ibu itu punya 70 nyawa dan keluar dari tubuh ibu satu persatu nyawa itu, niscaya saya tetap akan memeluk agama Islam. Itu berarti apa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk seorang yang imannya sangat kuat. Maka pada kesempatan sekarang ini kita lanjutkan beberapa keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini,
untuk kita teladani, untuk kita tiru ya, untuk kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang pertama yang menyebabkan Nabi bersumpah dengan tebusan ayah ibunya ya. Sebelumnya belum pernah ya. Belum pernah Nabi melakukan seperti itu, bersumpah atas nama ayah ibunya. Kejadiannya ketika perang Uhud, sahabat perempuan Nabi yaitu Ummu Aiman ini ikut ke perang Uhud, bukan berperang di medan perang itu, tapi beliau itu ada di barisan belakang, yaitu yang memasak, lalu yang menyiapkan minum, lalu yang mengobati kalau ada para tentara Islam yang luka, dan seperti itu. Tugasnya seperti itu. Nah, di suatu saat Ummu Aiman ini terkena panah oleh orang kafir, sehingga beliau jatuh. Nabi marah ya melihat hal itu. Perempuan itu nggak boleh dipanah, dilukai, nggak boleh ya. Itu peraturan perang saat itu ya. Perempuan, anak kecil itu. Pokoknya yang mengobati itu nggak boleh, dilukai nggak boleh. Tapi ini Ummu Aiman itu kena panah oleh orang kafir. Maka Nabi marah, lalu Rasulullah langsung mengambil anak panah dan diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak panah tadi itu diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sambil berkata Nabi, "Wahai Sa'ad, lemparkanlah anak panah ini. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini belum pernah Nabi bersumpah seperti itu. Ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Anak panah tadi dilemparkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan tepat sasaran. Maka Rasulullah senang, Rasulullah tersenyum melihat itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwa aku, katanya Ali bin Abi Thalib, tidak pernah mendengar Rasulullah menebus seseorang dengan ayah dan ibunya kecuali Sa'ad. Sungguh, katanya Ali bin Abi Thalib, dalam perang Uhud aku mendengar Rasulullah mengatakan itu dan mendapat perlakuan yang istimewa itu. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat bersyukur dan termotivasi karena sumpah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang keenam, ya, yang keempat yang kita sampaikan 4 yang lalu, yang kelima barusan tadi, dan yang keenam sekarang. Doanya tidak pernah ditolak, tidak pernah tertolak. Jadi doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini pasti dikabulkan oleh Allah, pasti ya. Kenapa begitu? Karena Rasulullah pernah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Doanya begini, diabadikan dalam sebuah hadis riwayat Hakim. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma saddid ramaitahu wa ajib da'watahu. Nabi berdoa, ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya. Yang didoakan ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka sejak didoakan Nabi ini, semua anak panah yang dilontarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pasti kena sasaran, dan doanya pasti dikabulkan Allah. Coba andaikan kita yang mendapatkan doa seperti itu ya, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah, selalu dikabulkan, maka kita pasti akan berdoa agar kita ini kaya, agar kita ini tidak pernah celaka dan lain sebagainya ya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu hanya menggunakan doa-doanya itu untuk kepentingan Islam, Jadi istimewa sekali didoakan Nabi agar panahnya pasti kena ya, pasti kena. Dan doanya pasti dikabulkan Allah, tidak pernah ditolak. Lalu keistimewaan yang ketujuh, menjadi panglima perang di saat Umar bin Khattab jadi khalifah. Menjadi panglima perang, lalu menjadi
gubernur di Irak, itu prestasi dunianya ya, menjadi panglima perang dan gubernur di Irak. Yang paling fenomenal itu adalah apa? Ketika beliau itu menjadi panglima perang Qadisiyah. Perang ini terjadi antara Islam melawan orang Majusi Persia ya. Orang Persia yang beragama Majusi. Orang beragama Majusi itu berarti menyembah matahari. Waktu itu Persia itu merupakan negara superpower. Kalau sekarang ini Persia itu merupakan Amerika, Rusia gitu ya. Senegara apa? Superpower. Dan Islam saat itu baru tumbuh ya, baru kepemimpinan Nabi, lalu Abu Bakar. Nah sekarang ini Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ketika itu mengangkat panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekitar 136.000 tentara Islam melawan 120.000 tentara Persia. 120.000 lebih. Dan tentara Islam berhasil memenangkan peperangan itu. Saya tidak akan membahas bagaimana jalannya peperangan, cuman saya akan menyampaikan sedikit beberapa hal penting, beberapa hal yang istimewa ketika terjadi perang Qadisiyah ini. Yang pertama, lautan saat itu tidak bisa menenggelamkan Sa'ad bin Abi Waqqas dan tentaranya ya. Padahal lautnya itu arusnya sangat kuat ya. Untuk menuju ke kota Qadisiyah itu, pasukan Islam harus melintasi sebuah teluk ya, sebuah teluk yang arusnya sangat deras ya, yang sangat dalam. Mereka padahal tentara Islam saat itu mengendarai kuda ya, tidak ada perahu, tidak ada kapal. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan kepada para tentaranya untuk mencari daerah yang paling dangkal ya. Tempat yang paling dangkal untuk menyeberang di situ ya, dan diketemukanlah tempat yang paling dangkal. Yang paling dangkal pun itu menurut ceritanya para sahabat saat itu, kalau kuda menyeberangi itu pasti tenggelam. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan keistimewaannya tadi doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Nah saat itulah Sa'ad bin Abi Waqqas memanfaatkan doanya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan pasukan untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku, cukuplah Allah yang menjadi wakilku. Jadi betapa doanya itu dahsyat gitu. Memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kalau Allah yang campur tangan, maka semuanya pasti beres ya. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari perbanyak juga wirid seperti ini ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa ditambahin ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada permasalahan apa saja kita baca dalam hati hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan seterusnya. Lalu beliau menyeberangi lautan bersama tentaranya, dan seolah-olah seperti menyeberangi daratan biasa itu ya. Mereka para tentara itu sambil menyeberang itu sambil berbicara satu sama lain ya. Berkat pertolongan Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan tentaranya selamat ya. Ini satu bukti bahwa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ditolak oleh Allah. Kejadian yang kedua yang cukup istimewa, cukup penting, yaitu ketika perang dimulai, Sa'ad ini sakit ya. Ditakdirkan Allah sakit, panglima perang sakit. Yang pertama, sarafnya kejepit ya. Kalau sekarang itu saraf kejepit, bagian tulang belakangnya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Bayangkan, panglima perang tidak bisa bergerak. Lalu sekujur tubuhnya sakit bisul. Jadi di tubuhnya itu sakit bisul semuanya, bentol-bentol gitu ya, bisul ya.
siap meletus itu, yang siap meletus. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tidak turun langsung untuk memimpin perang di medan perang itu, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas naik ke atas atap ya, sambil tertelungkup itu berarti apa? Perutnya ada di ini bagian atap itu, lalu beliau itu mengawasi jalannya perang, dan mengkoordinasi tentara dari situ. Coba bayangkan, beliau itu ada di atas atap ya. Kalau ada anak panah dari musuh Islam saat itu kena dia, pastilah beliau itu jatuh. Tapi beliau tidak mempermasalahkan itu, tidak peduli dengan itu. Beliau tetap memimpin perang, berteriak-teriak ya. Misalnya perintahnya, majulah ke kanan, tutup pertahanan sebelah kiri misalnya, awas di depanmu, ke belakang, mari, hai ini menyebut nama apa? Menyebut nama sahabat Nabi, serbu ini gitu. Dan seterusnya seperti itu sampai apa? Sampai kemenangan ada di pihak Islam. Bayangkan sekitar 36.000 tentara melawan 120.000 tentara lebih. Itu dimenangkan oleh tentara Islam. Itu keistimewaan dari siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa kok Sa'ad bin Abi Waqqas yang dipilih oleh Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab ini dalam memilih pemimpin, memilih panglima perang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syaratnya adalah harus kuat iman ya. Harus kuat iman. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas menurut pandangan Umar bin Khattab sudah pasti kuat imannya. Terbuktinya apa? Ketika ibunya tadi itu tidak mau makan, tidak mau minum, beliau tetap teguh mempertahankan keimanannya. Itulah yang membuat Umar bin Khattab semakin yakin. Lalu satu lagi insyaallah tentang keistimewaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang saya sampaikan, beliau ini sangat dermawan ya. Beliau ini sangat dermawan. Ketika ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikisahkan dalam hadis yang cukup panjang ya. Saya langsung baca artinya saja. Tatkala beliau itu sakit ketika pelaksanaan Haji Wada itu hajinya Nabi yang terakhir. Memang hajinya Nabi itu yang pertama dan terakhir. Nabi itu berhaji hanya satu kali. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang berhaji bersama Nabi. Nah, qadarullah Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit dan parah ya, sakitnya parah. Maka Nabi menjenguk beliau yang sedang sakit. Nabi menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Lalu Sa'ad bertanya kepada Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini mempunyai harta yang banyak," katanya Sa'ad. "Dan saya hanya punya satu putri, satu-satunya putri yang akan mewarisiku. Bolehkah ku sedekahkan 2/3 kekayaanku?" Bayangkan 2/3 dari kekayaan mau disedekahkan. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya uang misalnya 3 miliar misalnya. Contoh aja ini ya, punya 3 miliar. Yang 2/3 minta izin pada Nabi untuk disedekahkan, berarti 2 miliar. Mau disedekahkan. Yang 1 miliar untuk putrinya tadi. Maka Nabi menjawab tidak boleh ya, tidak boleh. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menawar, bertanya lagi, "Bagaimana kalau separuh ya Rasulullah?" Jadi kalau punya uang 3 miliar berarti mau disedekahkan 1,5 miliarnya ya. Rasulullah pun bilang jangan ya, tidak boleh, tidak boleh. Lalu Sa'ad bertanya lagi, nawar lagi, "Kalau sepertiganya bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sepertiga pun masih banyak ya. Sepertiga pun masih banyak." Jadi dari jawaban ini menunjukkan sepertiga itu diperbolehkan oleh Nabi, tapi Nabi itu dengan berat hati ya. Karena sepertiga itu masih banyak. Kenapa kok dengan berat hati? Karena ada hadis lanjutannya ini, Nabi bersabda, saya baca artinya, "Sesungguhnya lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya
daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta. Jadi ini hadis ini, Ibu Bapak, kita bisa jadikan motivasi bagi kita untuk kita bekerja keras agar kita ini kaya. Kalau kita kaya, kita wariskan kepada anak kita. Agar apa? Agar anak-anak kita itu tidak menjadi orang yang miskin, yang meminta-minta. Nabi lebih suka kita itu meninggalkan anak-anak yang kaya, dalam keadaan kaya, daripada mereka itu miskin yang meminta-minta. Maka mari kita harus termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Dan peristiwa ini, peristiwa Nabi menjenguk dan dialog antara Nabi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi penyebab turunnya Quran surat keempat ayat ke-9 yang tadi saya baca pada pembuka. Sekarang saya baca artinya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi kita itu harus khawatir bahwa anak-anak kita itu menjadi orang yang miskin, yang kesejahteraannya kurang. Maka kita harus punya warisan yang banyak. Itu. Ya, makanya itu kita harus bekerja keras. Nah, agar itu bisa berhasil, ini ada syaratnya dari Allah ini. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Jadi syaratnya kita bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Kita harus jujur. Mari kita berusaha meningkatkan takwa kita dan berusaha menjadi jujur. Kalau selama ini takwa kita kurang, kejujuran kita kurang, kita taubat ya, kita taubat, istighfar. Allah itu Maha Pengampun. Kita istighfar, astagfirullah. Setelah itu kita berusaha untuk meningkatkan takwa dan meningkatkan kejujuran kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, saya ulang keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang kelima, orang pertama yang menyebabkan Nabi bersumpah, dengan tebusan ayah dan ibunya. Yang keenam, kalau memanah pasti kena sasaran. Doanya pasti dikabulkan Allah, tidak ditolak. Karena apa? Karena didoakan Nabi agar panahnya pasti kena dan doanya pasti dikabulkan Allah. Itu. Yang ketujuh, menjadi panglima perang yang sukses, menjadi gubernur di Irak, menjadi sukses dunia ya. Coba kita aja belum pernah jadi gubernur barangkali ya. Di antara kita itu belum pernah ada yang jadi gubernur. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur ya. Menjadi terus yang ke-8, sangat dermawan. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Bisa Bapak Ibu baca ya selanjutnya ya. Ini hanya pembuka saja, ringkasan saja. Tentu saja keutamaannya sangat banyak. Bisa dibuka sendiri, bisa dibaca sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa meniru akhlak dari Nabi, akhlak dari sahabat Nabi yang bisa menyebabkan kita masuk ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.